Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Hari ini tamu kita Bung Ropan. Ya. Striker lagi kita undang. Betul. Kita pernah undang back, ya kan? Gelandang. Kita pernah undang juga kiper nasional. Gelandang juga Pernah. sering banget kita Iya, sering, undang. iya. Striker emang agak susah. Betul. Sama kayak Jarang. timnas, susah nyari striker. Nah, itu dia. Budi Sudarsono. Iya. Piton. Piton. Piton, julukan. Bahaya. Saya nggak usah ceritakan. Kalian semua cari aja di Google berapa gol yang Ya, Budi ya. buat Udah. di timnas, di klub, hitung sendirilah semuanya. Pengalaman dari timnas sudah. Pokoknya kalau dia main ya pasti berbahaya lah. Udah masuk kotak penalti, bahaya itu udah. Nakal juga kalau main. Bahaya. Iya, menjadi batang. Oke, selamat malam, Malam. Mas Budi. Siap. Selamat datang di Nusantara TV. Kita bertemu lagi. Kita mau bahas mengenai timnas lah. Pasti menarik lah kalau soal timnas kan. Apalagi ini drawing sudah ada hasilnya Bung Ropan. Ya. Ya kan? Bung Ropan pasti punya kesan. Dulu sebelumnya kita melihat, wah kita baiknya sama ini, sama Qatar, Iya. bagusnya sama ini. Tapi sekarang kita sudah satu grup di grup B dengan Arab Saudi dan Irak. Ya. Anda boleh komentarin, Bung. Iya, saya pikir memang menarik ya. Ketika undian itu ada dan kita tiba-tiba kan kita ditarik duluan. Di pot 3 duluan. Oman keluar, Oman masuk di A, nama kita keluar, Indonesia masuk di grup B. Iya. Baru kemudian Irak masuk di pot 2, Uni Emirat Iya. Arab masuk ke A. Baru di pot 1, Arab Saudi yang kita ada di pot B, di pot A Qatar. Saya pikir enak kita menghindar dari Qatar sama Uni Emirat Arab dan kita ketemu di Arab Saudi dan Irak. Terlepas dari banyak yang mengatakan bahwa ini grup maut, grup keras. Karena Arab Saudi dan Irak kan. Iya. Irak kita tahu pernah kalahin kita 2 kali ketika Sering kalah kita. ya, bahkan dalam setahun ini Tiga tahun kali yang lalu kalah ya? 3 kali kalah, termasuk di Piala Asia kan. Di Iya. putaran kedua juga kita 2 kali kalah. Cuma kan situasi dan kondisi berbeda. Iya. Ketika saat itu kita masih dipegang oleh STY dan dengan kondisi saat ini sudah banyak pemain yang ada. Nah, kalau bicara soal kesan, soal undian itu, kenapa saya bilang tadi menarik di awal, Om Boy? Karena 2 tim ini kan adalah 2 tim yang sudah pernah kita hadapi. Ya. Arab Saudi di putaran ketiga kemarin nggak pernah menang, bahkan melawan kita 2 pertandingan kan. Iya. Draw di Jeddah dan kita menang 2-0 di GBK. Marcelino bikin 2 gol. Baru sama Irak. Lain halnya kalau kita ketemu dengan Qatar sama Uni Emirat Arab, itu kita masih sulit untuk kita bisa lihat kekuatan mereka. Iya. Ya, dulu pernah kita ketemu tapi di 5 tahun terakhirnya agak sulit kan soal kekuatan mereka. Jadi enak menurut saya. Kita sudah tahu soal kualitas Arab dan Irak. Masalahnya buat kita main di Arab Saudi. Dan seperti sudah ada setting bahwa Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Qatar sepertinya mereka akan diloloskan. Sepertinya. Sepertinya ya. Iya, karena bermain di kandang kan sudah pasti enak. Iya. Dalam jadwal juga kan akan diuntungkan. Mereka main pertama Iya. dengan Indonesia, Bud. Setelah itu mereka libur 5 hari. Bus. Iya, nanti mereka main tanggal 14, kan tanggal 8 dengan Indonesia. Iya. Ya. Waduh. Setelah itu kita main tanggal 11 lawan Irak. Irak masih fresh. Baru pertama Ya, kali main. baru Kita pertama, kan baru habis main tanggal 8, di tanggal 11. Baru terakhir mainlah tuan rumah itu di tanggal 14. Berarti hari ke-6 baru mereka main lagi. Mereka punya istirahat. Oh, 5 hari 5 istirahat. hari. 5 hari berarti. Kan 8 ke 14. 5 hari istirahat, hari ke-6 baru mereka bisa main. Itu ideal istirahatnya sebenarnya. iya, buat mereka seperti sudah diuntungkan Mas Ya. Bud. Udah sama seperti Qatar juga. Iya. Qatar begitu juga 5 hari mereka istirahat, baru pertandingan terakhir mereka lawan Uni Emirat Arab. Iya, iya, Jadi seperti sudah stake ya, tapi mudah-mudahan kita bermain bagus lah. Kita doakan Iya. bahwa Iya. ada kejutan lah. Ada kejutan. Iya. Nah, dari kacamata pemain, Iya. ya kan? Iya. Pernah juga merasakan menunggu hasil drawing kan Mas Bud juga pasti pernah Pasti, ngalami ya. itu. Iya. Ini ya oke, tadi yang Bung Ropan katakan, wah mereka diuntungkan, tuan rumah, istirahat. Dari kacamata pemain gimana melihat hal ini, Bung? Sebenarnya itu faktor yang biasa ya. Tuan rumah bisa diuntungkan dan sebagainya itu faktor Iya. biasa. Tapi kalau pemain itu biasanya mikirnya bahwa ketika dia mau di mana aja dia pasti sudah siap. Ya. Dia sudah Itu siap. dia, betul. Gitu. Dia sudah siap mau main di tuan rumah atau kita main di W juga kita juga siap. Biasanya begitu. Apalagi yang sekarang kemarin kita lawan Saudi, kita ada poin di situ. Iya. Nah, mungkin percaya diri
pemain juga menurut saya juga lebih tinggi. Betul. Tapi jangan sampai overconfident gitu. Seperti itu. Iya. Ya. Bung Ropan, ya Ketum juga mengatakan kan bahwa ya kalau dibilang tidak adil ya tidak adil sebenarnya. Mau ngapain? Mau ngapain Iya. lagi? Iya. Iya kan? Udah nggak bisa diatur kan? Udah Nggak nggak bisa dirubah, diatur. gitu. Yang penting persiapan. Iya. Ketidakadilan itu ya pasti kita rasakan juga kan. Iya, karena tadinya itu di awal, Boy, ini akan bertanding di tempat netral. Itu Iya, lebih benar, fair. benar. Iya. Bermain entah main di Australia, Ya. di Jepang, Korea, ataupun di ASEAN, ya mau di Singapura, Malaysia atau iya, Thailand. iya. Itu kan lebih bagus. Iya. Tapi dengan kemudian berubah penunjukan ini ke Qatar sama Arab Saudi, kan mereka punya kepentingan. Benar. Karena mereka ada di putaran keempat. Sehingga banyak, saya pikir wajar orang yang termasuk tim-tim Uni Emirat Arab, Irak pun protes. Irak protes. Iya. Kenapa? Mereka kok bisa, memang nggak ada tim lain, tapi ya sudah diputuskan oleh AFC. Makanya kan muncul tuh dugaan-dugaan, wah, ini nggak benar, sudah disetting, sudah diatur. Iya. Bahwa Qatar itu ambisi kan, dia berambisi jadi tuan rumah tahun Benar. 2022. 2022. Iya. Untuk U17 mereka bahkan 5 tahun beruntun. Jadi tuan rumah. Jadi tuan Tuan rumah rumah terus. Piala Dunia, di mana Indonesia akan ikut juga nantinya kan. Kemudian Arab Saudi, boy, kita tahu bersama kan, 2000 berapa? Tuan 34. rumah. Tuan Ya. rumah juga Piala Piala Dunia. Dunia. Sepertinya ada arah-arah ke situ sehingga mereka untuk bisa lolos. Tapi makanya Indonesia main pertama dengan Arab. Saya doakan kita bisa menang. Kalau kita Ya. bisa bikin kejutan, kita hajar mereka. Ya. Dan peluang itu ada. Ada, pasti ada. Bermain di tempat sama. Ketika kita bermain satu-satu dengan mereka Ya. tahun lalu di bulan Ya. September, kita bermain aman. Kita bikin gol duluan kan Sandy Walsh waktu itu. Ya. Ya. Sebelum dibalas oleh Al Juair. Dan enak di tempat yang sama di King Abdullah Sport City Stadion. Nah, kita bermain lagi di tempat yang sama. Jadi atmosfernya buat pemain-pemain kita itu oke, mereka bisa dapatkan. Dan kalau kita bisa menang, wah itu enak. Atau imbang saja, Ya. itu udah bagus untuk kita Ya. pertarungan kita. Gitu. Nah, Ole nggak bisa main, katanya ya, katanya. Tapi memang hasil apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert pelatih memang ada masalah di kaki, Di kaki. setelah pertandingan kemarin Ya, di Piala ya. Presiden. Nah ini kan menurut Mas Budi gimana Ya. melihat kondisi seperti begini? Kita hanya mengandalkan Ole nih sekarang Ya. ini. Emang kemarin kita striker kan kita mengandalkan Ole. Ole, Nah, nggak ada lagi kita yang ini. Tapi mau tidak mau, memang kalau kemarin yang dikatakan Pak Erik, kita punya 11 kali 2 pemain yang siap. Itu menurut saya nggak jadi soal siapapun yang Iya. hilang, kan begitu. Jadi kemarin yang saya dengar komposisi pemain dari 11 pemain yang main dan 11 yang istilahnya yang nggak main itu sama kualitasnya. Iya. Tinggal di rolling aja menurut saya. Itu. Menurut saya ini apa namanya? Ada apa namanya? Ada min plusnya juga. Min plusnya itu kalau kita nggak ada Ole, emang kemarin dia striker yang kita harapkan. Iya. Berapa 2 kali main dia udah 2 gol kemarin. Kan? 3 gol bahkan. 3 gol Iya, bahkan. iya. Nah, 3 gol. Nah, sekarang siapa nih penggantinya yang untuk itu? Yang katanya kita 11 kali 2 itu. Nah, gitu kan. Kalau ini 11 kali 2 ini kita benar ya berarti kita nggak jadi soal. Oleh keluar siapapun yang keluar nggak jadi soal begitu. Iya. Ya sepak bola ada konsekuensi seperti Iya. begitu kan ya, Bung Ropan ya. Betul. Nah kita juga pernah ngalami ketika Ragnar Tidak bermain. juga cedera Iya, tidak bermain, iya. ya kan? Dan juga pertandingan yang menentukan pada waktu Iya, itu. iya. Kalau nggak salah melawan Arab Saudi itu melawan Bahrain itu. Bahrain Bung Ropan. ya. Nah tapi Bahrain dan Cina akhirnya. ya pelatih bisa membuat jawaban dengan menampilkan 3 penyerang juga yang tidak kalah bagusnya, Bung. Ya, cuma memang ada berbeda ya di antara cederanya Ragnar dan cederanya Ole. Kalau Ragnar itu kan main lebih ke pinggir, ke flank. Iya. Jadi untuk bisa mencari pemain seperti dia banyak. Banyak, Ya, benar. ada Stefano Lillipali yang dimunculkan bisa. Ya. Ya, kemudian bisa ada Sayuri ya, bisa Sayuri. memainkan. Jadi banyak pilihan. Ya. Tapi striker itu yang sulit untuk kita. Walaupun sebenarnya kita masih punya Ramadan Sananta kan, Rafael Struijk waktu itu. Tapi sulit untuk bisa mencari seperti Ole. Dan dia buktikan kan. 3 pertandingan berturut-turut dia bisa membuat 3 gol. 3 gol. Iya. Australia, Bahrain, dan Cina. Kecuali lawan Jepang dia tidak bisa membuat gol. Jadi memang ini pemain pemain yang kita harapkan. Cuma juga menarik apa yang dikatakan oleh Pak Erik sebagai ketua PSSI bahwa kita jangan bergantung dong pada seorang pemain. Kita harus punya pemain yang lain yang bisa mengisi posisi itu. Walaupun iya. Ole itu pemain yang kita butuhkan yang sudah membuktikan kualitas dia. Iya. Tapi nggak boleh sebuah tim itu bergantung terhadap satu pemain. Satu pemain benar. Harus ada pemain lain yang bisa mengisi. Iya. Ya, mungkin bayangan dia ya sekarang Mauro Silstra kan sedang dalam proses untuk menjadi WNI. Siapa tahu akan cepat walaupun kualitasnya memang tidak
seperti Ole, Yeah. tapi dia masih muda kan. Dia dipersiapkan untuk U23 dan menjadi pelapis Ole sebenarnya. Jadi kalau Ole nggak ada mungkin bisa dia. Masih ada Rafael, masih ada Ramadan Sananta. Jadi mungkin bisa mengisi posisi itu. Kita belum tahu lagi kalau sampai Raven itu bisa dipromosi untuk naik ke senior. Kita belum tahu. Masih 19 kan. Apalagi kalau ada kedatangan pemain baru misalnya. Ya. Yang kadang-kadang Pak Ketua bilang kan ada ya. Kita belum tahu. Ya. Nah, tentunya kita akan lihat di sini bagaimana seorang pemain untuk bisa mengisi posisi depan, karena posisi striker ini sulit untuk kalau mau kasih ke Rafael, dia bukan pemain nomor 9. Yang ada mungkin Ramadan yang pemain nomor 9. Ya. Ya. Tapi memang Ole kita sangat butuh. Sayang memang kita kehilangan Ole. Sangat menjadi pukulan buat kita. Cuma ya itu. Yang bagus banyak. Kalau striker yang bagus menurut saya banyak. Ada situ ada ya si siapa namanya? Struik juga. Ya. Ada Sananta, menurut saya juga bagus juga. Cuman yang hoki itu biasanya kalau di sepak bola itu kan ada hoki-hokian. Pemain baru main dia nyetak gol itu sebenarnya sudah percaya dirinya tinggi. Gitu. Yeah. Dia walaupun pemain ini sering dimainkan, tapi dia jarang cetak gol. Biasanya dia agak kurang bisa membawa inilah istilahnya begitu. Ini pernah Mas Budi alami juga. Ya itu seperti itu. Tapi kalau kita sering cetak gol, mau kita ini aja tutup mata kita bisa cetak gol begitu loh. Seperti itu. Ada hokinya Mas. Hokinya. gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan striker yang lain punya seperti itu gitu loh. Oke, berarti kita punya waktu berapa bulan nih? September kita akan uji coba. Ya, di Agustus, Surabaya September, akan uji coba melawan tim dari Timur Tengah. Ya. Ya mungkin kondisi Surabaya yang panas. 2,5 bulan lah, 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ya, 2,5 bulan. Tapi persoalannya kan, Coach PK ini belum pernah ngadepin Arab Saudi. Ya. Belum pernah ngadepin Irak. Arab Saudi di zaman STY. Iya makanya, ya kan sama. buat Coach PK ini yang baru, Iya. ya kan. Mas Budi ngelihatnya seorang pelatih yang juga belum pernah pengalaman melawan dua tim yang pernah kita lawan seperti apa? Ya ini mungkin jadi kendala sedikit kendala lah buat pelatih Patrick Kluivert. Cuman menurut saya dia ada videonya. Biasanya analisa pelatih itu dari timnya itu dari video, dari skema bermain sebelumnya itu dia pasti sudah ambil semuanya. Nanti kelemahan kita yang berapa kali, yang 3 kali atau 2 kali terakhir yang kita lawan Irak nggak pernah menang, mungkin dia sudah ngelihat, sudah tahu bagaimana caranya kita nanti bisa menang seperti apa kan gitu. Sama juga ketika pelatih itu kalau ya seperti kayak Patrick Kluivert ini kan dia baru, maksudnya baru nanganin tim yang belum pernah dia ini. Pasti dia juga akan percaya diri. Kalau dia menang berarti kan dia punya. Oke. Gitu. Mas Bud, kita break dulu ya. Bung Ropang, kita break dulu. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, menarik nih komentar dari Ketum tadi pagi atau di siang ya. Bahwa kita jangan bergantung, tidak ada Ole jangan bergantung. Karena masih ada A, si B, si C, si Z mungkin ya. Tapi Ketum bilang kami lagi incer 2 pemain. ini saya agak ngeri loh. Tadi saya pikir dengan stok yang ada. Tapi tetap ngincer 2 pemain. Walaupun tidak disebutkan namanya nih Bung Ropan. Tapi netizen, pengamat sepak bola dan sebagainya lebih tahu juga siapa yang diincar. Gimana Bung? Iya, memang ini kalau diumumkan terlalu pagi kan. Ini belum, kata Ketum, belum ada hitam di atas putih lah. Soal kesiapan mereka, oke, mereka siap untuk membela. Tapi kan harus betul-betul memang terjadi kesepakatan. Karena tidak mudah juga kan untuk bisa jadi warga negara Indonesia. Tapi apapun itu, ini satu kabar yang bagus. Untuk persiapan ada 2 pemain. Karena mengantisipasi oleh Romani itu dia. Walaupun sudah disebut ada si A, ada si Hoki Caraka lah, ada Ramadan Sananta, Rafael Struik ada di sana. Mungkin siapapun mau Raven, ada Mauro Silstra. Tapi tetap harus ada 2 pemain yang disiapkan yang sesuai dia bilang. Nah, dan 2 itu bukan pemain tengah, bukan gelandang serang. Depan. Itu di lini serang pemain depan. Nah, banyak yang menjadi tanda tanya. Siapakah gerangan yang akan datang? Itu kan yang menjadi ini. Banyak yang minta Spielberg, kita nggak bisa juga. Yang tahu itu cuma Pak Ketum. Yang bisa tahu pemain itu siapa yang bisa akan datang. Tapi kan kabar bagus ini bahwa ada di lini serang. Berarti ini disiapkan untuk pertandingan di putaran keempat. Menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Irak. Nah ini bagus Mbok. Cuma orang bertanya, penasaran gitu loh.
ingin menunggu siapa. Karena sudah dipikirkan oleh agak berat ya untuk bisa masuk, sehingga ini terobosan yang dilakukan perlu untuk lini serang. Karena kita butuh. Ragnar juga kan tidak bisa dipaksakan walaupun sekarang sudah pulih, sudah coba untuk bisa latihan-latihan, tapi dia butuh mungkin pemain yang betul-betul yang siap untuk dimainkan. Makanya perlu negosiat yang ini ya dengan pemain dua ini untuk meyakinkan, itu yang paling penting kan. Mereka bisa bersedia untuk jadi warga negara Indonesia. Wah. Itu. Tapi kan ada nama-nama yang mengapung ini. Banyak lah. Kalau bicara nama kan Dua banyak. nama yang saya kok cari-cari tahu, ada nama Miliano, Yonatan, udah sebut-sebut. Sudah lama kan itu. Lalu ada lagi siapa, Bung? Ada. Sandbergen. Iya, ada Sandbergen. Ya. Ini juga mengapung juga nama itu. Banyak Milion Manhoef juga banyak yang mengatakan Iya. gitu. Ada banyak yang akan datang. Cuma kan tidak boleh kita berspekulasi untuk bisa mengatakan itu, boy. Siapa akan mereka? Kalau kita bicara dengan Miliano Yonatan. Dia gelandang serang dan tipikal dia bisa bermain di sayap, bisa ke flank. Tapi kalau Pak Ketum bilang ini memang dua pemain di lini serang. Lini serang itu ya pasti bisa pemain nomor 9. Nah, itu yang masih bertanya. Kalaupun mengarah ke nomor 9, Dean Sandbergen juga oke. Iya. Iya kan? Tinggi, iya. body bagus. Ibu dari Depok. Ya, itu jadi bisa oke lah, bisa main. Tapi ya kita menunggu saja sebenarnya ini. Iya. Jadi semakin tebal posisinya ada di lini serang. Kalau dua ini benar-benar memang masuk, jadi berkejar dengan waktu. Karena waktu sekarang kan tinggal 2,5 bulan. Berarti prosesnya kalau memang oke ya mesti dari sekarang. Iya. Sehingga ketersediaan dua pemain tersebut itu di Agustus sudah mantap, sudah dipanggil oleh DPR untuk bicara dengan mereka. Ini walaupun masih misteri, tapi kayaknya nama dua itu memang terus ada muncul gitu kan. Dan kalau kita lihat memang wah kualitasnya oke juga. Nah persoalannya sekarang nih Mas Budi, banyak juga pemain-pemain kita terutama lini serang yang juga belum mendapat klub misalnya. Benar. Ini kan persoalan. Patrick Kluivert mengatakan bahwa syarat pemain nasional adalah yang main di klub. Nah, ini kan juga persoalan bagi seorang pemain yang belum dapat klub, kan nggak enak ya? Iya, pasti begitu. Jadi itu sebenarnya sudah sistem yang seperti itu udah dilakukan pemain-pemain Eropa yang kita jadi pemanggilan pemain itu dari jam menit bermain ketika dia di timnya, bahkan seperti itu. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut saya untuk striker yang kita memang berapa tahun ke belakang ini kita agak susah mau nyari striker itu. Sebenarnya kalau kemarin kita kedatangan si Ole itu kita sudah agak lumayan optimis lah dengan tim nasional yang punya striker, top striker ya. Kalau untuk yang gelandang serang, sayap kanan, kan penyerang juga, striker juga itu sebenarnya. Itu kita banyak pilihan gitu. Tapi yang top striker ini emang harus dia punya emang naluri gol yang memang top striker ini kan tugasnya untuk mencetak gol gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Walaupun kita menang yang ngegolin siapapun enggak masalah kan gitu. Tapi biasanya top striker itu kan diharapkan sama teman-temannya dan semua orang untuk dia mencetak gol. Jadi siapapun itu yang dipanggil, semua ada striker-striker baru yang akan datang, yang top striker yang akan datang. Ada 2 nama yang tadi yang dikatakan itu menurut saya mudah-mudahan aja ketika dia main dia ada hokinya seperti Ole gitu loh menurut saya. Gitu. Harus satu striker yang benar-benar memang nomor 9 ya Bung Ropan ya? Bukan striker yang bisa main di gelandang atau main di sayap. Benar-benar pure striker murni. Nah, contohnya kalau Sturridge ya. Sturridge dulu kan striker. Dia top striker lah. Tapi kan tipenya Bukan. Dia lebih melebar ya. Kurang lah kalau udah di top striker kan. Dia menurut saya ke nomor 10 kayak gitu, nomor 8, second striker lah. Iya. Nah, Bung Ropan waktu kita lawan Irak, kita belum ada Ole. Ya. Atau Lesi juga belum ada ya? Belum ada. Pelupesi belum ada. Verdong juga belum ada. Iya, pertandingan pertama belum ada memang. Hilgers juga belum ada. Pertandingan pertama kalah di Basra kan kita belum. Martin Pais juga belum ada. Termasuk di Basra. Termasuk Jai Ises. Termasuk Jai Ises main di Basra kalah 5-1 belum ada kan. Belum ada. Gol balasan itu Sain Patinama. Nah, ini sekarang berubah, petanya berubah. Tentunya Irak dan Saudi juga berhitung ini perubahan dahsyat, perubahan yang signifikan di tim kita. Betul. Gimana, Bung? Betul, memang sangat berubah kok saat ini. Apalagi dengan kalau kedatangan 2 pemain yang disebut oleh Pak Ketum. Kan ini lebih dalam permainan, lebih kuat pemain kita. Ya, tetapi kalau bisa dilihat kita juga harus melihat kekuatan dari 2 tim ini juga itu sangat bagus, Boy.
Oh iya. Arab bahkan sudah pemanasan duluan di Piala Emas. Iya. Dia kalah sama Meksiko terakhir semifinal kan di Piala Emas baru-baru ini. Jadi dia sudah lebih dulu untuk mempersiapkan diri. Nanti sekarang mau di FIFA Matchday dia akan menghadapi Ceko. Ceko itu tim yang kuat di Eropa kan. Salah satu. Sedangkan kita pilih Lebanon dan Kuwait. Karena untuk menyesuaikan diri menghadapi dengan tim dari Timur Tengah, Irak dan Arab. Iya kan. Jadi Irak juga berambisi, apalagi pelatih mereka adalah pelatih yang dipecat setelah bermain imbang dengan kita, pelatih dari Australia sebelumnya, ya kan, Graham Arnold. Ketika draw di Jakarta, kemudian dia mengajukan Jesus Casas. Ya. Jesus Casas pelatih Irak. Nah, dia masuk, nah, tentunya kan dia punya dendam terhadap Indonesia. Ini gara-gara Indonesia gue dipecat, iya kan? Diganti oleh pelatih saat ini sekarang, Popovic. Jadi dia punya ingin membalas itu. Tetapi kan dia sadar juga bahwa perubahan Indonesia juga signifikan. Tidak sama seperti di putaran kedua ketika menghadapi di Basra sama di GBK. Nah, itu yang harus mereka juga perhitungkan. Kalau kita bisa dari FIFA Matchday kita menang melawan Lebanon dan Kuwait, mereka akan lebih ketar-ketir juga. Iya, pasti itu. Pasti. Ya, karena kan disesuaikan dengan iklim cuaca yang ada di sana. Kita tidak bermain di GBK, kita bermain di Surabaya. Dengan dua tim tersebut. Jadi disesuaikan. Karakter Lebanon dan Kuwait kan hampir sama dengan Irak dan Arab juga. Jadi itu yang akan dilihat oleh mereka. Pasti mereka berhitung, Boy, dengan tim kita saat ini. Mas Budi juga pasti melihat kan waktu lawan Irak tanpa yang tadi pemain-pemain tersebutkan, setelah ada melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, itu beda sekali ketika kita. Pasti. Untuk komposisi pemain beda kan. Tapi menurut saya kita lebih percaya diri karena walaupun kita main di kandang, tujuan itu aja lah sebenarnya. Kita percaya diri untuk kita bisa ambil poin di dua pertandingan itu kan gitu. Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang penting kita yakin dulu gitu. Kita yakin dulu bahwa kita bisa memenangkan pertandingan lawan tuan rumah sama itu. Walaupun kita paling minim draw itu udah paling bagus lah kita lawan. Tapi tadi Bung Ropa bilang kita harus curi poin. Ya kalau kita maksimal curi poin itu lebih bagus begitu kan. Berarti kita terbuka untuk kalau kita menang, lolos, gitu kan? Kita menang 3 poin. Artinya bayangan lolos Piala Dunia 2026 itu sudah depan mata. Wah, iya benar. Artinya kalau kita draw saja sama Irak kan pertandingan kedua kan aman buat kita. Tenang buat kita. Dengan mereka yang saling baku hajar kan. Jadi pertandingan pertama itu memungkinkan lawan Arab Saudi, Boy. Kita bisa dapat poin. Benar. Bisa dapat poin. Dan mereka juga dengan dua pertandingan melawan kita nggak menang. Ini juga kan akan berhitung benar. Dua pelatih berbeda loh. Ketika imbang mereka ditangani Mancini, dipecat. Lawan Indonesia juga dipecat. Jadi banyak pelatih-pelatih yang bertumbangan lawan Indonesia tuh dipecat juga. Sekarang Ref Hernatan yang jaga, dia kalah juga di Jakarta. Herf datang dengan 2-0. Jadi mereka tahu dan kedalaman permainan dari Arab Saudi itu tidak beda jauh dengan yang kita kalahkan di Jakarta. Hampir sama, Boy. Hampir sama. Kita yang banyak berubah ini dilihat. Jadi ya potensi untuk menang ada. Walaupun tuan rumah adalah diuntungkan di situ. Kan kita banyak supporter juga kan, banyak TKI kita kan bermain di Arab. Pasti banjir di sana. Bahkan mungkin bisa lebih banyak dari tuan rumah nih kalau mereka datang. Kalau mereka bersatu di Timur Tengah datang semua yang dari Qatar dan Uni Emirat pasti lebih berisik pasti. Iya. Kan? Itu kan pengaruh kan luar biasa. Supporter itu datang. Ini kan buat pemain juga kehadiran semangat penonton itu pasti itu buat semangat untuk pemain. Pasti itu. Jadi kalau supporter berisik, rame, apalagi full kita banyak supporter, kita ada istilahnya ada kekuatan ekstra gitu. Seperti itu. Nah, Mas Bud, sekarang kan juga kan Pastur juga melihat potensi dari U23 yang malam ini main ya kan, ada beberapa nama. Bukan hanya penyerang ya. Oke, sebutlah nama Raven di situ. Dengan usia 19 tahun, 6 gol kemarin. Lalu ada Robi Darius disebut, juga ada Hanan disebut, Arkan Fikri. Nah, ini potensi. Anda melihat nggak umur 19 tahun, seorang striker misalnya James Raven untuk masuk ke tim utama nasional, tim utama seperti apa? Ya menurut saya semuanya terbuka. Siapapun itu pemain siapapun terbuka untuk masuk ke tim senior. Nah, kalau menurut saya kalau kita dilihat dari pertandingan yang kemarin itu masih jauh menurut saya. Masih jauh. Jam terbang kayak seperti itu. Karena walaupun 6 gol ya. Iya 6 gol. Kita lawan siapa? Gitu. Seperti itu. Mungkin kalau di Asia, ya kan di Piala Asia mungkin kita juga bisa berharap mereka untuk ke timnas senior seperti itu. Tapi ini kan masih di Asia Tenggara. Jadi untuk kualitas ininya menurut saya masih jauh untuk
dilihat lagi lah istilahnya seperti itu. Oke. Kita break lagi Bung Ropan. Setelah ini kita mau bahas kekuatan Irak nih. Karena kita mau bahas Irak nanti ya. Setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan. Yuk. Irak. Ya, kita belum tadi sempat disinggung Arab Saudi, tapi saya mau ke Irak ini dengan pelatih baru yang tadi Graham Arnold. Graham Arnold. Iya. Peringkat 50-an ya. Ya, mereka jauh ya. Kita 130-an, tapi Ketum bilang Kita ke 118 sekarang. 118. Ya. Ya, tetap gapnya jauh sekali. Jauh, iya. Tapi bukan menjadi ukuran. Betul. Dan pelatih Irak dan juga para pundit Irak pun menganggap bukan menjadi ukuran karena Indonesia bukan Indonesia yang seperti mereka kalahkan 3 kali Iya. sebelumnya. Iya. Gimana, Bung? Iya, memang berbeda ya. Komposisi pemain di starting 11 yang ada di STY saat itu yang menangani. Ketika main di Basra kita kalah dengan 5 gol dan di GBK Iya. kita kalah dengan 2-0. Kemudian di Piala Asia di Qatar kita kalah dengan 3-1 kan. Saat itu memang agak berbeda dan mereka tahu, mereka mengikuti perkembangan Indonesia. Bagaimana Indonesia bermain dengan sangat baik dan mereka tahu bagaimana kita bisa mengalahkan Bahrain. Bahrain Iya. itu mengalahkan mereka di Piala Teluk dan Bahrain juara Piala Teluk. Ketika datang ke Indonesia sepekan kemudian kita hajar mereka 1-0 lewat gol Ole kan. Mereka kalah oleh Bahrain. Kalah. Kalah. Oh. Bahrain juara Iya, ya. juara di Piala Teluk. ya. Bahrain kita kalahkan. Bahrain kita kalah. Jadi mereka tahu komposisi pemain Indonesia itu mereka lihat. Graham Arnold pasti akan memberikan banyak masukan. Australia yang secara peringkat itu mungkin lebih bagus jauh dibandingkan dengan Irak. Itu pun lawan kita draw 0-0 kan di Senayan. Iya. Sebelum Iya. kita kalah sama mereka. Iya. Jadi Arnold yang menangani itu. Tim Australia saat itu. Dan dia lihat, dia tahu bahwa dengan mereka aja, walaupun mereka menguasai permainan ya, Indonesia banyak bertahan. Tapi dia melihat Indonesia nggak boleh dianggap enteng. Benar. Berbahaya. Ini bukan bermain di Basra atau bermain di kandang Irak. Ini bermain di Jeddah. Di Jeddah. Agak berbeda, jauh. Apalagi supporter di Basra kan hampir nggak ada kita. Iya. Dibandingkan dengan di Jeddah pasti Jeddah. akan banyak. Iya. Dan kalau kita bisa mendapatkan poin melawan Arab dan pertandingan pertama yang menentukan itu, tentu kan akan berbeda motivasi pemain. Ketika melawan Irak, itu yang membedakan, Boy. Ya, Mas Bud, stylenya Irak, stylenya UEA, stylenya Oman, Bahrain, itu kan hampir sama ya? Hampir sama. Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit buat kita, Benar. karena kita lebih sulit menghadapi tim-tim Asia Timur. Biasanya seperti itu emang. Nah, pengalaman Anda sendiri menghadapi Ya. tim-tim sekelas Irak, Ya. apa sih yang menjadi ciri khas mereka yang sampai sekarang tidak pernah berubah? Sebenarnya yang dibilang tadi ya. Jadi semuanya tim-tim Arab itu permainannya menurut saya juga hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Mungkin agak sedikit ini ke Saudi lah. Tapi Saudi juga nggak begitu superior seperti dulu kan gitu. Iya. Nah, cuman emang kebanyakan pemain-pemain Arab itu bagaimana caranya tim lawan tuh bisa dipancing emosinya kadang seperti itu. Kan, jadi Mereka mancing kita atau kita mancing mereka nih? Hampir rata-rata begitu. Kayak contohnya kayak kemarin kita lawan Bahrain kan seperti itu, lawan Arab juga kayak gitu. Jadi rata-rata mereka itu kalau tim-tim Arab itu bagaimana lawan tuh bisa kepancing emosi. Kan tahu sendiri Indonesia kan orangnya orang temperamen gitulah gitu. Itu rata-rata begitu. Jadi jangan sampai kita terpancing lah. Apa yang dibilang guling-guling, ya kan gitu. Itu kan memancing kita supaya kita emosi. Kalau kita nggak Dulu kan siap, pernah ngalami dipancing, ya kan? Nah, kita tanya, dipancingnya seperti apa? Ya seperti itu. Seperti apa? Senggol atau apa ya, gitu? Kalau dia sudah unggul, Iya. biasanya dia unggul, pasti banyak dia membuang waktu, guling-guling dan sebagainya. Iya. Lihat aja, kemarin kan seperti itu juga kan, gitu. Kalau kita unggul, dia nggak seperti itu. Kalau dia unggul, dia nggak kayak gitu. Tapi kalau dia masih kosong-kosong aja kayak seperti itu. Jadi memancing untuk lawan itu supaya kita emosi. Kalau kita emosi kan, kita nggak di luar kendali akhirnya. Seperti itu. Mudah kita dikalahkan sebenarnya kalau kita emosi seperti itu. Itu. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Ya, kan udah seperti pernah itu, ngalami. Bung Ropan, Irak ini ketika di fase grup juga tidak terlalu bagus kan.
Mereka Iya. kalah sama Palestina kalau tidak salah. Ya, ya. Dan mereka kalah bersaing dengan Jordania kan. Kalah sama Jordania. Di luar dugaan itu. Di luar dugaan. Di luar dugaan bahwa Jordania Artinya- yang lolos akhirnya. Iya, artinya Irak pun punya banyak kelemahan. Tapi sekarang ditangani Graham ini berubah kayak. Berubah. Nah, itu ada pemecatan kan setelah mereka Iya. gagal di situ. Banyak pemain-pemain juga yang kalau kita lihat waktu lawan Yordania yang mereka Yordania. menang 1-0 Nah, itu udah itu terakhir beda, ya, beda. ketika mereka kalah lawan Korea Selatan 3-2. Iya. Jadi memang kelihatan perubahan itu ada ketika Jesus Casas out karena dianggap gagal. Iya. Mestinya kan mereka yang menjadi favorit untuk lolos untuk menghadapi Korea Selatan. Iya. Tapi kemudian muncullah Yordania yang tidak dihitung sama sekali untuk bisa menyalip mereka. Makanya itu yang membuat bahwa harus ada perubahan besar Iya. ya di dalam tim. Masuklah Graham Arnold untuk bisa menciptakan ini. Tapi tetap mereka akan mengandalkan beberapa pemain lama yang juga berbahaya di kotak penalti. Aiman Hussein juga pemain yang berbahaya. Iya. Tingginya Tinggi bagus hampir kan dia 2 meter. pernah Iya. mencetak gol Iya. ke gawang kita kan. Iya. Jadi ini pemain yang berbahaya di kotak penalti. Iya, Tapi betul. apapun itu kan ada perbedaan, Bos. Bermain Asia Barat dan Asia Timur yang Boy bilang tadi. Kita memang agak sulit bermain dengan ras kuning kan. Iya. Korea Selatan, Benar, Jepang atau benar. termasuk dengan Cina juga kan. Uzbek, Karena benar. ya kalau dengan Barat kenapa kita lebih bagus dengan mereka? Ya, bermain dengan Arab Saudi atau Bahrain kita lebih bagus kelihatan karena kan mereka tidak punya kecepatan. Mereka bermain dengan skill individu mereka ya, Iya. ball position. Nah, itu enak buat pemain-pemain kita. Cocok. Berbeda kalau kita ketemu Korea atau Jepang, cepat, skill mereka bagus, kecepatan, Iya. fisik mereka kuat dengan Korea, makanya kita sulit untuk bisa Iya. mengimbangi itu kan. Tapi kalau lihat kalau bermain dengan Arab, bermain dengan Bahrain, kita dapat pemain-pemain kita enak untuk bermain dengan mereka. Termasuk iya. mungkin dengan Irak nantinya, Boy. Karena dengan Betul. komposisi pemain kita yang lebih merata di semua lini, Iya. kita bisa oke loh sekarang sudah dengan ada Tom Hai, Pelupesi bermain di tengah, iya kan? Bagus sudah akan jauh lebih oke kita bermain. Verdong ada di kiri, Iya, iya, iya. Kevin Dix ada di kanan, Jai bermain di tengah, Yasin Habna. Jadi saya pikir ini komposisi yang bagus, yang wajar kalau mereka berhitung sekali, termasuk Graham Arnold akan lebih hati-hati melawan tim Indonesia dengan kekuatan kita. Apalagi kalau kita datang dengan 2 pemain baru yang masih menyitanya siapa mereka akan datang. Itu yang kembali saya bilang, kalau kita punya Ole memang lain. Iya. Ya, kalau kita ada Iya, Ole, benar. makanya kita rasa kehilangan sekali. Iya, iya, iya. Dia cedera ini memang pukulan berat sekali buat kita. Saya berharap tadinya, Boy, itu mungkin di akhir Agustus dia bisa kembali atau paling tidak di FIFA Match Day di bulan September kan. Tapi ternyata tidak. Saya konfirmasi dengan ketua umum berat. Patah. Pak Erik juga bilang iya, agak retak, jadi agak susah. retak. Bahkan Patrick Kluivert juga sudah mengatakan kecil kemungkinan untuk bisa bermain di Oktober. Karena kan itu tanggal 8 sama tanggal 11 itu kan kita akan bermain dua lagi Iya, itu. iya. Makanya sekarang buru-buru cepat untuk datangkan pemain baru lagi yang punya posisi sama dengan Ole Iya. di garis depan. Karena kita memang butuh pemain-pemain depan untuk menjadi pembeda. Gitu. Ini Irak, saya coba melihat perbandingan ketika kalah lawan Korea Selatan, Iya. kalah lawan Palestina, lalu menang lawan Yordania. Hampir berubah, hampir 70% pemain berubah. Kecuali kiper. Iya, iya. Ya kan, depannya masih Ibrahim sama yang Aiman. tadi, Aiman tadi. Tinggi memang Iya. ya. Iya. Nah, tipikal striker tinggi seperti itu, kita tahu cara mematikannya. Iya. Seperti apa caranya? Jadi kalau biasanya tim Indonesia itu di postur ya dulu ya. Kalau postur itu kita memang kalah. Kita berapa kali lawan tim-tim yang tim Arab itu kita kalahnya ada di duel. Ya. Nah, dulu pernah saya yang 2007 lawan Saudi di GBK itu kan gol terakhir kita kena headingan itu. Itu kalau enggak kita udah draw itu. Draw kita bisa kemungkinan lolos besar sangat besar sekali kan gitu. Tapi kita kelemahan kita yang di situ dulu. Tapi sekarang kan pemain kita komposisi sudah berbeda. Berbeda. Banyak pemain-pemain yang punya postur yang sangat tinggi. Terus dikombinasi dengan pemain-pemain kita yang punya kecepatan, itu menurut saya sangat bagus banget. Gitu. Iya. Ya itu. Jadi emang kalau pemain tinggi, emang kita harus kalau kita pemain belakang nggak tinggi, idealnya kan pemain belakang harus tinggi. Ya, gitu. Kalau nggak tinggi kita emang agak susah untuk duel-duel udara agak melawan penyerang-penyerang seperti Irak yang punya postur. Bung Robert, tinggi waktu kita di GBK, kita kan kecolongan gara-gara penalti. Ya kan, gol pertama. Lalu setelah itu siapa yang kena kartu merah? Lupa. Iya, ada Anak kartu merah. Iya. Dan terakhir kita kebobolan lagi. Tapi hampir babak pertama
kita melakukan ofensif waktu itu. Mainnya jam 4 sore kalau hanya. Ya mungkin soal jamnya. Kita berpikir bahwa kita akan bermain sore akan membuat mereka terkuras tenaga. Tapi ternyata mereka lebih siap. Mereka ini singa padang gurun di Mesopotamia. Dijuluki mereka kan. Berarti fisik Salah berhitung kita di situ. main di jeda pun harus begitu berarti Iya. ya. Kalau Jadi kalau kita main jam 7 atau jam 8 akan beda. Iya kan? Akan lebih enak lawan Australia. kita main jam lawan berapa Arab. di jeda Oktober nanti? Di Jeddah kita pukul 1 waktu kita. Jadi kita lebih cepat 4 jam. Jadi jam 9 malam. Jam 9 malam. Berarti. Enak. Cuma kan masih panas kan. Makanya kan duel melawan Lebanon dan Kuwait main di Surabaya yang iklim cuacanya dianggap cocok lah, panas. Iya. Sama seperti itu. Tapi enak. Kita nggak bermain kesorean. Biar nggak ngos-ngosan, boy. Iya. Iya kan? Kan babak pertama kita nyerang terus Iya, waktu lawan Irak. kita lebih oke. Berapa peluang dari Iya. Struik, dari Orang Iya. Mangun. Cuma Ya kan? karena nafas pemain Tom Haye udah kayak Iya. kepiting direbus udah merah kan, akhirnya ditarik ke sudah nggak mampu untuk bisa bermain. Jadi itu yang membuat bahwa kesulitan pemain-pemain kita memang kalau Jadi bermain Coach sore. PK dalam waktu berapa bulan ini oke. Kumpul juga nggak terlalu sering mungkin. Iya, karena kan September berkompetisi. kita kumpul. Iya. Fisik dong ya. Harus Harus. benar. Emang sepak bola intinya di situ, kan gitu. Sepak bola itu modalnya hanya di satu, fisik sekarang kan gitu. Kalau kita punya fisik bagus, ya kita akan menguasai. Apapun teknik itu akan menguasai. Kayak tadi dibilang, kita lawan Irak, kita main Iya. jam 4 gitu. Tapi kita lupa pemain-pemain kita itu pemain dari mana gitu. Kalau kita pemain dari Indonesia semua, Nah, mungkin lain. lain. Iya, Karena iya. kita sudah terbiasa dengan panas kan gitu. Tapi pemain-pemain yang kita panggil kan pemain yang main di Eropa dan sebagainya. Akhirnya agak kepanasan kita malah. Jangankan main sore, boy. Main malam aja mereka masih ngos-ngosan kok. Padahal main jam 8 jam 7 kan, apalagi main jam 4 sore. Itu berbeda sekali buat mereka yang bermain di Eropa itu dengan iklim di stadion tuh panas. Apalagi kalau nonton tuh di atas 60.000 kan. Weh, Itu tambah pengap itu. Pengap. Dan mereka rasa dan mereka akui sendiri memang. Benar. Situasi Humid ya. Iya. Humid ya. Pengap, lembab ya. Lembab. itu yang membuat mereka tuh kehabisan. Iya. Bahwa pertama Tapi masih kalau di oke. Jeddah enggak dong, jam 9 malam. Kalau di Pernah sana ngalami kan? Pernah. Kalau di sana memang kalau malam itu dia agak dingin. Gitu. Dia agak dingin. Jadi kalau kalau siang memang dia panasnya luar biasa kalau di sana. Tapi kalau dia malam itu dia agak dingin. Kalau di sana itu biasanya. Jadi kan jam 9 kalau dia bermain masuk ke jam 10, lebih enak Iya. loh. Masuk ke setengah 11. Jadi pemain-pemain lebih mungkin lebih gitu daripada bermain di sore, jam 5 sore waktu sana kan. Iya. Bahaya buat kita juga. Gitu. Makanya waktu kita bermain di sana dengan jam yang sama, ya di putaran ketiga Waktu kita kan lawan Arab. lawan Iya. Arab. Kita Iya. kan hampir menang kan. Hampir menang. Sandy Betul. Walsh bikin gol di sana ada membelokkan bola. Dikerjain sedikit ya. Iya. Agak over gitu ya kan Iya. wasit. Si botak itu kan. dan gol balasan juga dari Al Juwair saat itu tuh agak kelengahan pemain-pemain belakang kita Iya. dan dia syuting dari luar kotak penalti. Mestinya kalau itu nggak ada kita bisa rapat tutup, kita bisa menang. Mas Bud, kejadian seperti ini Ya, bisa saja juga akan dialami. pasti. Iya kan? Semuanya akan Yang tadi terjadi. Nah. tiba-tiba perpanjangan waktunya seperti Iya. apa di tengah-tengah konsentrasi kita Iya. juga turun. Benar. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita Sebagai pemain lah. Ya, kita pemain. Pressure pasti. Ya, kita pemain harus siap. Harus apapun itu kita harus siap. Memang kalau di pertandingan-pertandingan seperti itu, apalagi pertandingan-pertandingan yang sangat penting itu kan, Iya. itu yang diutamakan adalah mental kita, kesiapan kita. Semuanya kita harus siap, fisik harus siap, teknik harus siap, mental kita harus siap. Apapun itu Iya. wasit yang seperti apa kita harus siap. Jangan Iya. sampai kita tadi kita dipancing, kita emosi. Begitu. Iya. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa Wah, ini istilah peran hilang akal, Jai gitu. Itses penting sekali sebagai Sangat kapten. penting. Bung Ropan, Penting. kita akan bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Kita break, kita kembali bersama Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya. walaupun masih ada 2 bulan, 3 bulan lah ya, mungkin ada persiapan pertandingan, uji coba, ada segala macam yang dilakukan. Tapi kita harus mengantisipasi ya, praktek-praktek yang tidak sportif mungkin, yang dilakukan oleh mungkin tuan rumah ya, Arab Saudi.
kita harus antisipasi sebenarnya. Itu pasti. Harus nyiapin itu semua. Itu pasti, boy. Non teknis ini itu justru yang berbahaya. Ya Mas Budi pernah dialami lah. Beliau sebagai Pasti. pemantan pemain udah tahu non teknis Pasti, itu. non-teknis. Mulai dari penjemputan pemain latihan Ya. terlambat, ya kan? Macam-macam lah. Makanan pun segala macam buat itu juga ada masalah. Antisipasi dong semuanya. Semua pasti. Karena bukan tidak mungkin ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan kan. Iya. Bermain ya, fair semua. Ketua umum juga mengatakan demikian bahwa harus fair bermain untuk bermain di sana ya. Tapi Jangan- kita ngomong fair, kejadiannya bisa Iya. saja terjadi Karena kita seperti nggak yang tahu kita kan. inginkan. Iya. Wasit jadi inginkan oleh tuan rumah kita nggak tahu. Ya pastilah kalau wasit yang memimpin kita berharap oke adil. Tapi karena tuan rumah bermain, Iya. man, Ya kita harus siap. Harus siap. Harus siap. Ah, Dengan resiko itu kan, Iya. kita harus siap. Mau nggak mau, apapun itu kita harus siap. Gitu. Yang penting kita jangan terpancing emosi, ya, supaya kita bisa berpikir yang. Maaf, saya mau tanya lagi nih. seperti itu. Biasanya apa yang dilakukan oleh tuan rumah seperti itu yang bisa menguntungkan mereka? Ya kebanyakan kayak gitu, ya penjemputan seperti itulah biasanya, penjemputan yang kurang enak seperti itu. Lapangan latihan. Nanti lapangan latihan dan sebagainya. Nanti wasit. Oh, Ketika- itu di lapangan ya. Tapi ketika sebelum itu kan pasti ada hal-hal yang tadi Iya. masalah-masalah non teknis ya, tadi. mungkin nanti ada makanan dan sebagainya. Kalau kita bawa tukang masak sendiri. Nah, itu dia. Kan itu kan. Jerman, Ya. Perancis kan Nah, iya, bawa tukang pasti masak begitu. sendiri. Kan Kalau mau kadang-kadang. begitu. Bawa Gitu. tukang masak sendiri. Iya. Jadi mereka bisa cek semua Iya. soal gizi pemain, Benar. bagaimana bermain. Betul, jangan tergantung kepada tuan rumah. Dan kalau kita lebih siap juga, bahwa kita harus kirim orang ke sana untuk cek semua, Iya. Benar. memastikan untuk kenyamanan. Saya tim pikir kita. ketum mengerti ini semua. Iya. Betul. Pasti diantisipasi. Harus kita kirim untuk bisa melihat semua hotel mana yang kita pilih untuk bisa anak-anak Iya, bisa menginap. menentukan sekali Iya, hotel. menentukan. Kemudian langsung cek ke dapur, ke koki, segala macam masakan. Bisa ada orang yang melihat Iya, itu. iya. Takaran pemain-pemain. Jadi biar semua enak. Tidak mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain. Itu pemain-pemain harus lebih nyaman. Ini- Jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak Teman nyaman. kita Pak Manajer pasti akan Iya. mulai membuatkan Betul. catatan-catatan ini. Jangan Iya kan? pergi ke sana nanti sudah mau main. Iya, jangan. 1 bulan sebelumnya atau bahkan dari sekarang, dari Agustus Ada depan berangkat duluan, udah ya. ada. Sudah ada tim survei kita. Survei. Harus survei. Kita main di mana, misalnya kita bermain di King Abdullah Sport City di Jeddah. Kita harus lihat semua, walaupun kita sudah pernah main situ kan. Iya, Kita iya. lihat tempat kita latihan di mana. Iya. Ya kan? Kalau uji coba lapangan pasti kan 1 hari sebelumnya kan. Iya. Pasti kita Iya. akan coba uji coba lapangan. Tapi sebelumnya di mana? Tapi pasti saya yakin di Arab tuh bagus-bagus lah. Fasilitas oke-oke lah. Sekarang oke sekarang. Ya, pasti akan diminta. Tapi kita tetap harus cek. Harus cek jam latihan jam berapa. Kan perlu harus di ini. Iya. Kemudian jaraknya bisa kita dari hotel ke lapangan. Kita harus cek semua. Iya. Makanannya serba bagaimana. Itu harus. Wah, ini Hal-hal yang di luar lapangan itu kan. ini perang sosmed. Hapner sudah pasang sesuatu kan, biasanya Iya, langsung diserang udah. sama pendukung Arab Saudi kan. Yang pemain diangkat kaki kayak kungfu itu kan. Iya. Kalau pemain Nah, Arab ini juga kan. akan terjadi kan netizen kita dengan Iya. netizen sana. Ini kan makin dramanya makin kelihatan nih Bu ya. Karena ini hidup mati nih. panas. Iya, kita nggak tahu juga bahwa apakah ini sengaja dipancing oleh Yasin Hapner. Ya, dia kasih iya. begitu untuk pancing juga dari sana kan. Makanya dia sengaja kan, ini anak kan preman betul kan. Jadi, tapi kan dia sudah minta maaf. Iya, iya. Nah, akhirnya kan Ditarik sudah gitu. ditarik kan. Dicabut itu ya. Tapi kan biasa kan dia pancing dulu, lihat reaksi gimana. Ya, kita nggak tahu Yasin Hapner kan modelnya gimana kan. Dia kan bermain, makanya marah mereka. Ya nggak apa-apa, kita hadapi. Yang penting kita siap, kata Pak Ketua, kita berusaha. Iya. Namanya usaha, kita harus berusaha. Benar. Itu kata Pak Erik kan. Iya, Kita berusaha yang terbaik kita kasih. Ya, untuk bisa menghadapi mereka. Makanya dia kuatkan di depan Om Boy. Dia nggak persoalkan di tengah sama di belakang. Walaupun kita butuh main tengah, tapi di depan Ya, ini ya. yang menjadi kunci. Berarti kita butuh pemain gol. Pemainnya bisa membuat gol. Ya. Istilahnya kalau dulu lah kasih main Budi sama Bambang sekalian lah di depan sama BP lah berdua kan. iya, iya, Orang iya. nggak takut duluan kan. Di zaman betul. mereka kan. Betul. Kalau BP sama Budi udah di depan kan. Di gelandang ada Firman Utina, ada semua Ya, kan. agak ke kiri ada Eli kan. Ya, Boy. Jadi berat itu. Iya kan. Nah, susah menghadapi mereka kan. Gitu. Dan itu pasti diantisipasi, terutama Arab Saudi. Kita pertandingan pertama kita Arab Saudi. Iya. kan? Orang Arab ya. Iya kan? Arab Saudi. Itu bagi pemain yang pernah menang dan seri dan tidak Iya. pernah, itu kan sesuatu yang Iya dong. lebih lebih pede kan buat pasti, pemain. pasti kita lebih percaya diri ketika Percaya diri. kita main lawan tim yang yang main kemarin kita menang seperti itu. Pasti kita lebih percaya diri. Tapi ya itu kita ingatkan jangan sampai kita terlalu over lah, gitu, over confident
Iya. Akhirnya membuat kita juga jadi bumerang buat kita gitu. Gitu. Kalau percaya diri harus pasti, yakin harus kita, yakin menang itu harus. Iya. Itu. Ya kita udah pernah main di sana, sudah pernah mencetak gol di sana. Pemain kita yang mencetak gol ke Arab Saudi ada Marcelino dulu. Marcelino Marcelino, 2 gol. dua gol. Ya. Marcelino kan, kemudian Sandy Walsh kan yang Sandy Walsh. satu kan Yang di sana. Iya. membelokkan tembakan Ragnar. Nah, cuma yang perlu diantisipasi oleh kita pasti ini adalah di lapangan kepemimpinan wasit itu tidak akan murni menurut saya, tidak akan 100% dia akan netral. Itu dia. Dia Pasti. tetap akan menguntungkan tuan rumah apapun. Dia tidak mungkin merugikan tuan rumah misalnya tiba-tiba ada penalti di sana. Dia akan lihat kecuali penalti betul-betul memang harus di penalti Ya, ya. sudah one on one masuk dan dia dihajar oleh kiper ya udah. Tapi kalau cuma untuk tipis-tipis dia nggak akan berikan. Justru kita akan bahaya. Kalau kita pemain-pemain belakang kita, Jaises, Rido atau siapapun yang main, dan harus berhati-hati. Iya. Karena dengan trik-trik mereka akan masuk, bukan tidak mungkin akan ada penalti. Bukan tidak mungkin. Karena pasti itu sudah ada pesan. Bukan mendahului. Buat saya bukan mendahului. Makanya kita berharap semoga netral. Sehingga wasit adil. semoga. Tapi apapun itu, apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Saya pikir. Nggak juga. Nggak juga. Sorry, gimana? Apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Oh. Nggak mungkin, boy. Karena pertandingan pertama bagi Arab Saudi melawan Indonesia, Ya. mereka harus menang. 3 poin buat mereka. Ya. Karena mereka menganggap ini akan lebih sulit ketika mereka gagal mengalahkan Indonesia melawan Irak Iya. terakhir. Akan lebih berat buat mereka. berat. Walaupun mereka 5 hari beristirahat. Jadi mereka akan habis-habisan mati-matian. Mereka anggap pertandingan lawan Indonesia adalah hidup mati Hidup buat mati. mereka. Benar. Harus full 3 poin, nggak boleh imbang. Iya. Karena kalau imbang berbahaya juga. Oke, standar hidup mati pun harus kita punya. Iya. Kita juga Iya. punya standar hidup mati. Oh iya. Benar. Iya dong. Karena kesempatan menang melawan Arab Saudi jauh lebih besar dibanding Irak, Iya. menurut saya. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita hitung dari sekarang lebih besar lawan Irak. Iya. Dan motivasi ketika kita melangkah melawan Irak, ketika kita dapat poin, itu kan Iya. jauh lebih bagus Iya. motivasi. Even kita bermain draw aja, Iya. kan lebih bagus melawan Irak. Apalagi kita menang. Nah, makanya duel hidup mati kita bukan lawan Irak sebenarnya, lawan tuan rumah ini. Kita harus atasi berbagai tekanan, apapun tekanan itu. Kalau kita bisa melewati Arab Saudi, enak buat kita. 2026 di depan mata. Iya kan? Ini, ada juga pengamat yang pesimis Oh, iya. dengan hasil drawing ini. Ya, Tapi wajar Bung lah. Ropan pengamat ya. Iya. Optimis. Iya. Harus optimis, masa kita pesimis dengan tim nasional kita sendiri Iya kan? dong. Nggak Iya, boleh. betul, betul, betul. Kalau menang kita harus dukung dong. Iya, benar. Kalau sudah pesimis duluan ya susah juga kan. Nah, kita bahas sedikit nih mengenai adik-adik AFF. kita U23 nih yang sekarang mungkin sudah babak pertama sudah selesai. Ya. Kita dengar dari teman-teman yang bertugas kita 1-0 ya? 1-0. Tapi on goal juga ya. Nah. Ada perubahan pemain nih kalau nggak salah. Hoki main ya kalau tidak Hoki salah. main menggantikan Hoki Raven main. kan? Di belakang juga ada perubahan. Kadek juga main. Iya, ada 4 pergantian yang dilakukan oleh Vandenberg dibandingkan iya. kita menang 8 gol Iya. melawan Brunei kan. Ya, Karena sedikit ada- lah Bung Ropan. Dengan hasil 1-0 lawan Filipina, kita dapat golnya juga on goal. Ini membuktikan bahwa Filipina ngelawan. Iya dong. Kalau mereka mampu mengalahkan Malaysia kan tadinya kan Malaysia digadang-gadang tim yang bahaya. Iya. Mereka bisa ngalahin Filipina dan mereka akan bertarung dengan kita Iya. kan. Tapi ternyata kalah 2-0. Iya. Berarti Filipina kan bagus walaupun Malaysia unggul dalam semua aspek di lapangan tapi Iya. judulnya mereka kalah. Skornya ya. Ya. Kan 2-0. Nggak ada apapun jaminan lu bisa unggul semua tapi kan kalah, banyak kenyataannya kalah. Nah, ketika kita sekarang menang hanya on goal dengan 1-0 Babak pertama ya. pertama. Kita tunggu. Berarti mereka kuat memberikan perlawanan. Terlepas ada kita perubahan kan, ada Kakang main, Kadek Ariel bisa bermain di sana kan, ada Buffon bisa bermain. Ya, tapi kita bersyukur juga. Terlepas on goal kita masih leading 1-0 daripada 0-0. Mas Bun nonton dong yang waktu lawan Brunei pastinya kan? Cuplikannya, sedikitnya. sedikitnya, Ya, tapi sekarang di lawan Filipina ada perubahan. benar. Ya, pelatih asing kadang-kadang ya pokoknya gue maunya begini. Iya. Ada perubahan ya, itu hak pasti. pelatih. Nah, Tapi overall Anda melihat U23 sekarang potensial sekali kan? Sangat potensial. Menurut saya sangat potensial. Banyak di situ pemain-pemain yang sangat menurut saya kemarin juga mengisi untuk Piala Dunia yang kemarin itu kan seperti Ferrari kan Iya, seperti itu. iya. Banyaklah pemain yang ini. Tapi menurut saya kalau kita lihat yang untuk turnamen ini kita juga nggak bisa ngelihat sepenuhnya jadi pemain ini. Memang levelnya kita harus ditingkatkan misalnya gitu. Kalau kita mau main yang di level yang tinggi, kita harus memang harus bukan AFF ini yang kita bicara sebenarnya kan. Iya. Gitu. Harus Asia lah sebenarnya. Asia Iya. di bulan apa? September. Bulan Ya, September. nah itu kalau itu kita nanti kita main di situ kita posisi kita yang terbaik itu menurut saya itu yang kita ini selalu kita kalau saya kemarin saya dikasih tahu sama senior itu kalau kita mau pengen
timnas kita mau ya levelnya kita harus tingkatkan. Ditingkatkan. Iya, nggak bisa kita mau yang level yang itu. Semakin kita masuk istilahnya semakin seumpama nih kita turnamen ini kita selalu juara, itu akan membuat mental kita akan naik terus, kan seperti itu. Harus seperti itu. Nggak bisa kita levelnya itu di bawah terus, nggak bisa. Itu. Bung Ropan lihat U23 dengan hasil seperti begini Anda optim. Babak pertama Brunei hebat, babak kedua penurunan. Iya. Ada evaluasi katanya dari coach. Nah, sekarang kita unggul 1-0 dengan on goal. Babak kedua seperti apa nih? Kita belum tahu. Bayangan Anda? Iya, kalau bisa melihat di sini memang berbeda ya. Kalau kita lawan Brunei pasti ya udahlah wajar lah kita bisa menang. Ukuran kan. Bukan ukuran. Dan kemenangan lawan Brunei, Boy, itu bisa nggak dihitung. Oh iya. Ya bisa nggak dihitung. Karena kita kan 4 tim. Jadi yang dihitung pertandingan lawan Filipina ini, di mana kita sedang unggul. Makanya kita harus habis-habisan melawan Filipina untuk menang. Mau on goal, tapi kalau kita menang kan aman buat kita, enak gitu loh, 3 poin. Jadi ya kalau bisa diukur kita harus bisa mengalahkan Filipina dengan apapun itu. Karena pertandingan terakhir kita melawan Malaysia. Semoga kita tetap unggul. Amin. Atau kita juga berharap tambah. Iya, tambah gol lagi. bagus. Yang penting menang. Kalau menang Ada perubahan lah ya. Iya. Ada perubahan. Pasti mungkin ada masalah di babak pertama ini dengan pergantian pemain semua. Betul. Mungkin babak kedua Akan lebih baik lagi pergantiannya. Mas Bud, udah 1 jam nih kita ngobrol. Kita mau nonton babak kedua kan? Iya, U23 ya. Iya. Siap. Bung Ropan, Ya, siap. thank you. Mas Bud juga thank you. Ya, sama-sama. Semoga Sama-sama. timnas kita seperti yang kita bicarakan, levelnya hidup mati. Ya. Siap. Ya kan? Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Mas Bud. Sama-sama. Kita akan Sama-sama. jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Ciao.